Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohemi dengan NIM 2031238. Semester 5 D, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Dan video ini yaitu guna untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Alfun Husnia SPSI MSI. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu tentang PBK. PBK yaitu penilaian berbasis kelas. Baik, di sini kita perlu ketahui dulu PBK itu merupakan bagian dari salah satu KBK yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Poin-poin yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 3 poin, yaitu yang pertama ada hakikat atau pengertian PBK, yang kedua ada tujuan dan prinsip PBK, dan yang ketiga itu ada jenis-jenis PBK. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu tentang hakikat dan pengertian PBK. PBK merupakan penilaian yang dilakukan di kelas untuk memperoleh informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa tingkat kelas selama dan setelah kegiatan belajar dan mengajar terselenggara. Baik, pembahasan selanjutnya itu ada tentang hakikat PBK secara spesifik yang dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan data serta informasi tentang hasil belajar peserta didik terhadap tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar, dan indikator pencapaian yang telah ditetapkan oleh kurikulum. Baik, pembahasan selanjutnya itu ada implementasi PBK. Terdapat 4 unsur sebagai berikut, yaitu ada penilaian prestasi belajar, ada penilaian kinerja, ada penilaian alternatif, ada penilaian autentik, dan ada penilaian portofolio. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu ada tujuan umum PBK. Terbagi 2, ada penghargaan dan ada perbaikan. Penghargaan itu ada pencapaian hasil belajar peserta didik. Kalau penghargaan itu ada program pembelajaran dan ada kegiatan pembelajaran. Baik, pembahasan yang selanjutnya itu ada prinsip-prinsip PBK. Prinsip PBK itu terdapat 7 poin. Poin yang pertama yaitu ada valid atau tepat. Poin yang kedua yaitu mendidik. Poin yang ketiga yaitu berorientasi pada kompetensi. Poin yang keempat yaitu adil dan objektif. Poin yang kelima yaitu terbuka. Poin yang keenam berkesinambungan, dan poin yang terakhir yaitu poin ketujuh yaitu ada menyeluruh. Pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas satu persatu dari poin-poin yang terdapat dalam prinsip-prinsip PBK. Yang pertama itu ada poin valid atau tepat, yaitu di mana alat ukur yang digunakan dalam PBK harus betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur. Dan yang kedua itu ada mendidik. Di dalam PBK, guru harus dapat memberikan penghargaan, motivasi, dan upaya-upaya mendidik. Terus yang ketiga itu ada berorientasi pada kompetensi. PBK dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tadi itu ada apa aja tujuan pendidikan itu ada standar kompetensi dasar, dan indikator pencapaian yang telah ditetapkan oleh KBK. KBK itu sendiri tadi kita sudah bahas di awal yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Baik, selanjutnya itu ada poin nomor 4. Ada apa sih di poin nomor 4? Yaitu ada adil dan objektif. Kata adil dan objektif itu sangat mudah diucapkan, namun sangat sulit dilakukan karena penilai itu sendiri adalah manusia biasa yang tidak luput dari faktor subjektivitas. Selanjutnya yaitu ada poin nomor 5. Poin nomor 5 itu ada terbuka. Apa sih arti dari prinsip terbuka tersebut? Yaitu hasil dan sistem di dalam PBK tidak boleh disembunyikan atau dirahasiakan oleh guru. Baik, poin selanjutnya yang kita akan bahas yaitu tentang berkesinambungan, yaitu pada nomor 6 ada prinsip berkesinambungan, yaitu yang artinya PBK itu tidak hanya dilakukan di akhir
awal sampai akhir kegiatan pembelajaran secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan. Yang selanjutnya yaitu ada poin terakhir, yaitu poin nomor 7 dengan prinsip menyeluruh, yang artinya adalah penilaian terhadap suatu proses dan hasil belajar peserta didik harus dilakukan secara menyeluruh, utuh, dan tuntas, baik yang berkenaan atau yang berkaitan dengan domain kognitif, afektif, maupun itu psikomotorik. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir tentang jenis-jenis PBK. Ada apa aja sih di dalam jenis-jenis PBK itu? Yaitu ada 7 poin. Poin yang pertama ada tes tulis, yang kedua ada tes perbuatan, yang ketiga ada pemberian tugas, yang keempat itu ada penilaian proyek, yang kelima ada penilaian produk, yang keenam ada penilaian sikap, dan yang terakhir itu ada penilaian portofolio. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan yang kita bahas pada kesempatan kali ini saya sudah bahas semuanya, dari mulai hakikat atau pengertian, penilaian berbasis kelas, ada prinsip dan tujuan penilaian berbasis kelas, dan ada jenis-jenis penilaian berbasis kelas. Satu persatu sudah saya bahas. Mungkin cukup dari saya. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.